Jadi kita bahas sekarang segmentasi pasar dan positioning Indonesia. Segmentasi demografi berdasarkan usia itu sangat membantu UMKM dalam merancang produk yang sesuai. Ya, data Shopee 2023 menunjukkan bahwa konsumen usia 18-24 tahun cenderung membeli produk kecantikan dan fashion dan lebih sering ya dibanding kelompok usia lainnya. Jadi anak-anak umur segitu ya, anak-anak gaul yang umur kuliah itu target market paling bagus untuk kecantikan dan fashion. Entah kenapa mungkin begitu sudah punya anak, sudah punya keluarga umur 25, 28, 29, 30, mereka udah nggak begitu peduli penampilan lagi. Tapi 18-24 itu lagi perlu penampilan biar bisa mendapatkan jodoh yang ya. Produk skincare lokal seperti Something Incorporated, Something pakai C ya, mengalami peningkatan penjualan hingga 35% selama 2023 di kalangan konsumen muda yang sangat responsif terhadap promosi online. Begitu dipromot harganya turun dikit, promot bundling, bang, 35% gede loh. Ekonomi Indonesia cuma tumbuh 5%, dia bisa 35%. Dalam waktu 3 tahun berarti sudah 2 kali lipat kan? Karena 35 kali 3 100%. Nah, luar biasa. Dari segmentasi geografis, pola konsumsi berdasarkan wilayah juga relevan. Misalnya di Jawa Barat, produk kerajinan lokal seperti batik itu mengalami peningkatan permintaan 18% dari wisatawan lokal yang tertarik dengan produk tradisional. Batik Cirebon mulai naik. Batik Cirebon mulai naik ya. Batik-batik di Jawa Barat mulai naik. Padahal sebelumnya batik itu terkenal di Jawa Tengah. Sekarang daerah-daerah di luar Jawa Tengah, batik pun naik. UMKM di dalam wisata seperti Bali dan Jogja juga memanfaatkan keunikan produk lokal guna menarik wisatawan domestik dan internasional. Dicari-cari aja tuh produk-produk lokal yang sosok seni gitu, dan orang ketika datang, wah saya perlu oleh-oleh. Jangan salah ya, setiap Sabtu Minggu itu yang namanya Bali, Puncak, Bandung macet. Kenapa? Wisatawan dari Jakarta. Aduh, pasarnya besar sekali. 270 juta jiwa, di mana 200 jutanya itu punya KTP. Besar sekali. Selanjutnya segmentasi psikografis ya. Bila di video-video yang tadi itu bicara teorinya, maka ini bicara data dan strateginya. Segmentasi psikografis, ingat ya, psikologi dan demografis. Jadi 2 ya. Membantu UMKM untuk fokus pada gaya hidup psikologis dan preferensi nilai ya, berdasarkan umur, status pernikahan, pendidikan. Itu data demografis. Psikologi, demografis, psikografis. Konsumen dengan gaya hidup sehat misalnya tertarik pada produk-produk makanan organik, makanan sehat, minyaknya sedikit, ya gitulah ya. Pada tahun 2022, sektor makanan sehat mencatat peningkatan sebesar 30% di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, di mana konsumen semakin peduli pada produk yang bebas bahan kimia. Terus bagaimana dengan daerah? Ya kalau di pedesaan mas setiap hari dia ngambil sayuran, makanannya langsung dari ikan yang taruh di tambak dia atau di kolam, ya telurnya dari peternakan yang dia punya, itu ayam-ayam yang dia piara. Mereka mau udah setiap hari hidup sehat. Yang di kota besar, tapi pertumbuhan 30% gede loh, dibandingkan cuma 5%. Gede banget. Ini peluang. Cara baik-baik. Lanjut mengenai psikografis, konsumen dengan loyalitas tinggi terhadap yang tertentu cenderung melakukan pembelian berulang. Jadi kalau udah cocok, beli lagi. Ya, ini tren loyalitas tinggi sekali. Data pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 70% pelanggan Kopi Kenangan adalah konsumen berulang.
berkat program loyalitas yang memberi diskon atau promosi bagi mereka yang membeli lagi dan lagi dan lagi. Sekarang kita bahas positioning, kebutuhan posisi pasar ya. Kita mulai dari produk premium. UMKM kosmetik seperti SASC ya, SASC memposisikan produknya sebagai kosmetik premium untuk konsumen kelas atas dengan menawarkan kualitas bahan impor dan hasil akhir yang profesional. Pada tahun 2023, SASC berhasil meningkatkan pangsa pasarnya sebesar 12%, SASI ya, dibacanya ya, SASI ya, sebesar 12% di kalangan konsumen wanita kelas